Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang pada kesempatan kali ini telah hadir bergabung di room Zoom meeting maupun teman-teman yang menyaksikan secara live streaming di YouTube Parwa Channel. Tentunya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada hari ini 28 Oktober, kita akan mengadakan diskusi untuk ngobrol bersama dengan pemuda-pemuda yang hari ini berkiprah salah satunya di partai politik dan lain sebagainya, untuk kemudian kita membahas pemuda epicentrum Indonesia bersatu atasi COVID-19. Diskusi siang hari ini akan diantarkan langsung oleh Direktur Eksekutif Parwa Institute. Kepada Bang Jusrianto dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, para narasumber dan juga para peserta Zoom atau sahabat Parwa. Selamat siang Bang Wibi Andrino. Semoga sehat selalu, Bang. Siap. Bang Al Hidayat Samsul. Selamat siang, Bang. Siang. Bang. Siap. Bang Zaif. Semoga sehat, Bang. Alhamdulillah, sehat-sehat. Mantap. Kemudian Bang Gonggom, sehat juga, Bang Gonggom. Semoga Ketum BMI sehat selalu. Yang katanya lagi agak kurang sehat ya, makanya nggak sempat hadir pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Mari Silvita, juru bicara PSI. Selamat siang. Kemudian Alisa Septiani, selamat siang Ibu Alisa dari fraksi Gerindra Dharmasraya. Iya, langsung saja saya sedikit mengantarkan terkait dengan semangat atau spirit kenapa Parwa Institute pada Hari Sumpah Pemuda di tahun ke-93 ini mengangkat tema Pemuda Epicentrum Indonesia Bersatu Atasi Efek COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa pemuda tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan Indonesia. Mulai sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini, pemuda tidak pernah lepas. Bicara tanggal 28 Oktober 1928, kita ketahui pemuda mengambil peran yang sangat strategis bagaimana menyatukan berbagai macam unsur, elemen, dan background, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan sebuah narasi yang sampai hari ini itu tidak pernah kita lupakan, dan itu nanti coba kita bacakan bersama terkait dengan narasi Sumpah Pemuda. Nah, disitulah titik balik dari yang sebelumnya Indonesia atau yang sebelumnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kemudian ada semangat atau ada harapan untuk bagaimana terbentuk sebuah negara atau nation state yang kita kenal saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian dari tahun 1928 sampai 1945 kita ketahui bersama bahwa lagi-lagi bicara soal siapa yang ada di belakang atau yang mendorong Hatta Soekarno dan Hatta untuk membacakan teks proklamasi, itu tidak lepas dari peran pemuda Syahri dan kawan-kawan, yaitu bagaimana mendesak supaya proklamasi segera dibacakan, walaupun pada waktu itu sempat ada perbedaan pendapat antara generasi tua dengan generasi muda. Tetapi alhamdulillah pada waktu itu 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi oleh Soekarno. Nah, pemuda pada waktu itu menjadi salah satu determiner atau salah satu penentu kenapa Indonesia bisa independen atau terlepas dari penjajahan. Nah, kemudian transisi dari Orde Lama ke Orde Baru 1965, 1966, bagaimana peran pemuda khususnya yang kita kenal mahasiswa pada waktu itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan pergerakan-pergerakan yang lain turut serta dalam
catatan sejarah bicara soal bagaimana mengantarkan Indonesia yang dari otoriter, karena pada waktu 1959 Soekarno dalam dekretnya memproklamirkan sebagai presiden seumur hidup. Tetapi dengan adanya sistem yang otoriter, pemimpin yang di dalam tanda kutip diktatorian, yang dipersepsikan oleh masyarakat Indonesia khususnya pemuda bahwa itu tidak tepat, terlepas dari kejadian G30 SPKI. Nah, pemuda, khususnya mahasiswa mengambil peran yang sangat penting, yang sangat strategis untuk bagaimana membawa perubahan, ada pergeseran dari kondisi Orde Lama ke Orde Baru. Nah, kemudian dalam proses pembangunan Indonesia di zaman Orde Baru, pastinya tidak sedikit pemuda yang mengambil peran, apakah itu masuk ke dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Selama 32 tahun Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto. Tapi lagi-lagi bicara soal sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan atau model kepemimpinan yang diterapkan oleh Soeharto di Orde Baru itu mengekang atau membungkam suara masyarakat. Lebih jelas lagi bicara soal otoriter, diktator pada waktu Orde Baru. Nah, kemudian pemuda tidak lepas lagi bagaimana untuk membawa Indonesia dari Orde Baru menuju reformasi, demokrasi, kebebasan dirasakan oleh masyarakat Indonesia setelah Soeharto jatuh. Itulah yang kita kenal dengan adanya reformasi yang dipromotori oleh ratusan ribu pemuda yang bergerak bersama untuk bagaimana merasakan kebebasan, baik itu secara ekonomi maupun secara politik. Nah, dalam artian bahwa pemuda tidak pernah lepas dari sejarah panjang perjuangan atau sejarah panjang Indonesia berkembang sampai hari ini. Bagaimana dengan kondisi hari ini? Hampir 2 tahun kita berada di tengah-tengah COVID-19 yang kemudian wabah ini berdampak besar terhadap segala bentuk kehidupan, pergeseran dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang kita kenal dengan adanya kenormalan baru atau new normal era. Nah, pada hari ini memang kita sudah melihat grafik ada penurunan angka kematian ataupun angka yang terkena COVID-19. Nah, tapi kita tidak bisa hari ini terlepas dari dampak yang begitu besar dari COVID-19, mulai dari sektor ekonomi, kemudian sektor ekonomi, pendidikan, agama, kemudian kondisi sosial kultural masyarakat yang mengalami pergeseran, yang sebelumnya tidak ada aturan-aturan kayak misalnya menggunakan masker dan lain sebagainya, tapi sekarang ketika kita beraktivitas di luar ada batasan-batasan. Nah, pertanyaannya hari ini adalah selain kita berbicara soal berbagai macam unsur di negara ini, bagaimana dengan peran atau kontribusi pemuda dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul selama COVID-19 ini. Nah, kita ketahui di sini semuanya adalah perwakilan partai politik. Pastinya dalam partai politik ada konsolidasi, ada komunikasi ataupun interaksi yang kuat di antara para pemuda. Harapan kami dari Parwa, mudah-mudahan di setiap partai politik para pemudanya terkonsolidasi dengan baik, bisa bergerak secara sistematis dan terencana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, khususnya persoalan yang dimunculkan oleh COVID-19 ini. Nah, ini kemudian perlu kita bahas dalam memperingati Sumpah Pemuda, bagaimana peran pemuda dalam mengatasi dampak COVID-19. Nah, kemudian selain kita berbicara itu, karena memang prediksinya terkait dengan dampak COVID-19 ini bisa sampai 3-5 tahun ke depan. Kita berbicara soal bonus demografi. Kita ketahui bahwa Indonesia diberikan keberkahan usia produktif tahun 2020 sampai 2030 sekitar 64% jumlah usia produktif di Indonesia. Dalam artian bahwa
pemuda memiliki posisi yang strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Bahkan kalau bisa bukan hanya masuk G20, tetapi juga bisa masuk menjadi kekuatan 5 besar atau 3 besar dunia dilihat dari jumlah penduduknya, begitupun dengan sumber daya alamnya, baik itu unrenewable resource maupun renewable resource yang kemudian bisa untuk dimaksimalkan. Nah, harapannya kami dari Parwa, partai politik bisa untuk mengambil atau memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Yang namanya juga partai politik adalah penyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah, atau partai politik salah satu unsur dalam pengambilan kebijakan. Nah, saya kira itu sedikit banyak yang saya sampaikan terkait dengan pengantar. Saya harapannya untuk diskusi kita pada hari ini bicara soal peran pemuda sebagai epicentrum, sebagai pusat kekuatan dalam membangun Indonesia, khususnya mengatasi COVID-19 ini bisa lebih hidup dan ada dampaknya untuk Indonesia ke depannya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Agni. Iya, baik. Terima kasih disampaikan kepada Direktur Eksekutif Parwa Institute yang telah mengantarkan diskusi kita di siang hari ini. Teman-teman semuanya, peserta diskusi dan juga narasumber yang saya hormati, tentunya 93 tahun lalu, ya kita mengetahui bahwa para pemuda yang kemudian lahir atau berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu daerah, etnis, budaya, dan juga agama, kemudian berkumpul dan mengikrarkan diri menjadi satu, yang mungkin kita kenal dengan ikrarnya yang hari ini kita juga peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan tentunya hari ini di era industri 4.0, pemuda dihadapkan pada situasi dan juga kondisi yang semakin kompleks. Nah, tadi mungkin juga sudah dihantarkan oleh Direktur Eksekutif Parwa Institute, salah satu saluran yang perlu dimaksimalkan oleh generasi muda hari ini sebagai solutor adalah partai politik, ya, adalah partai politik. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya sangat bersemangat dan juga bahagia. Narasumber saya adalah salah satu sosok pemuda yang hari ini aktif di partai politik dengan segala bentuk aktivitasnya, membawa misi dan juga membawa semangat pemuda tentunya. Dan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, sangat penting hari ini kita menyatukan gagasan para pemuda partai politik untuk kemudian yang tadi disampaikan sebagai epicentrum dalam memecahkan masalah dan juga tentunya membawa Indonesia unggul di tengah kompleksitas tantangan baik itu dalam negeri dan juga luar negeri. Baik, pada diskusi siang hari ini membawa tema Pemuda Epicentrum Indonesia Bersatu Atasi Efek COVID-19. Saya akan pertama-tama ingin ngobrol-ngobrol dengan Kak Mary Silvita selaku juru bicara DPP PSI. Selamat siang Kak Mary. Agni, dengar nggak suaranya? Iya, oke, terdengar. Baik, Kak Mary, mungkin untuk memulai agenda diskusi siang hari ini, saya ingin bertanya-tanya hal yang santai aja dulu kali ya. Kira-kira kalau dari kacamata Kak Mary melihat bagaimana sih Kak Mary memaknai adanya Hari Sumpah Pemuda di tengah kondisi Indonesia hari ini? Kira-kira kondisi atau persoalan pemuda apa yang menjadi sorotan dari sosok Kak Mary Silvita? Dan mungkin dari PSI juga ya, boleh? Baik, terima kasih Sis Agni. Selamat siang, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Bapak Ibu, Bro dan Sis yang saya hormati, suatu kehormatan bisa diundang kembali PSI Forum ini. Forum ini sudah jadi wadah tersendiri ya, untuk kita belajar dan tumbuh bersama. Berbicara tentang peran pemuda, tadi Bro Jusrianto ya sudah bercerita panjang lebar bahwa sejarah mencatat peran pemuda yang selalu signifikan dalam penentuan arah dan masa depan bangsa. Nah, selama masa pandemi ini kita juga bisa melihat peran sentral pemuda dalam upaya-upaya pemulihan dan penanggulangan pandemi. Nah, karakteristik pemuda yang identik dengan, kalau saya mencatat yang pertama,
jiwa volunteerisme yang tinggi. Kedua, kemampuan adaptasi yang juga lebih tinggi, kecakapan menggunakan teknologi dan pemanfaatan sosial media yang juga tidak bisa diremehkan pengaruhnya. Pemuda mungkin hanya tidak bisa diadu dalam hal pengalaman dengan senior-senior mereka, untuk tidak mengatakan orang tua, tapi energi dan ruang gerak pemuda yang lebih luas memungkinkan mereka mensubstitusi itu. Pemuda punya keleluasaan mengakses knowledge dengan cepat dan mengadaptasinya dengan situasi terkini, dan ini yang kemudian menjadikan pemuda memang tidak bisa diremehkan dalam kerja-kerja penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Gitu, Mbak. Halo Mbak Agnia, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Agnia? Oke. Halo Kak Mary. Iya, sorry. Iya, tadi agak ada sedikit gangguan teknis. Biasa kita pasti akan... Halo, di Kak Mary. Saya atau di Mbak Agnia? Sorry. Iya, oke. Kak Mary, lantas bagaimana Kak Mary memandang atau melihat? Iya, kayaknya jaringannya agak sedikit error di sayanya, Kak Mary. Oke, Kak Mary, tadi mungkin ada gambaran sedikit ya tentang bagaimana pemuda dan juga memaknai Hari Sumpah Pemuda hari ini. Sedangkan bagaimana Kak Mary memandang peran atau keterlibatan pemuda dalam partai politik hari ini, Kak Mary? Baik, peran pemuda memang demikian sentral ya. Ini yang sedari awal ditangkap oleh PSI, sehingga di Partai Solidaritas Indonesia kita nggak punya tuh Mbak Agni sayap pemuda begitu. Sebab pemuda memang adalah pelaku utama di PSI, jadi bukan sekedar gimmick politik. Sayang banget rasanya jika pemuda diposisikan hanya sebagai gimmick. Sebab apa? Sebab di hampir setiap pemilu, menurut beberapa kajian, kaum muda adalah kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk memilih nih, Mbak Agni. Dan tingkat partisipasi mereka ini tercatat terus menurun dalam berbagai studi begitu. Bahkan keanggotaan pemuda di partai politik berdasarkan pengalaman di negara-negara Afrika, pemuda merupakan mayoritas pemilik elektoral. Namun, keberadaan mereka sebagai anggota legislatif di parlemen itu hanya 1% saja, gitu. Demikian juga di banyak negara, partisipasi pemuda dalam politik mengalami penurunan terus-menerus, termasuk di negara-negara demokratis seperti Indonesia. Begitu, Mbak Agni. Saya lanjutin ya. Akibatnya apa? Wah. Kata kok kenapa jam 2 supaya. Halo Kak Mary. Iya, ini suara Mbak Agni delay kayaknya ya. Oke, delay banget ya Kak Mary ya? Nggak apa-apa. Ini udah oke. Oke. Semoga hanya berlangsung beberapa menit. Padahal kita juga sudah memaksimalkan jaringan. Kadang-kadang kita juga ada problem di situ ya Kak Mary ya. Kak Mary tadi mungkin Agni menggarisbawahi bahwa jangan sampai partai anak muda di partai politik hanya dijadikan sebagai gimmick, dan salah satu bentuk ketegasan PSI dalam mengakomodir kepentingan pemuda adalah dengan tidak adanya sayap partai nih ya, sayap partai yang kemudian khusus untuk kepemudaan. Mungkin menarik pada siang hari ini juga ada beberapa partai yang ada sayap kepemudaan. Mungkin nanti sudut pandangnya akan berbeda kali ini. Kak Mary, pertanyaan terakhir dong untuk bincang-bincang awal dengan Kak Mary. Kira-kira kalau tadi bagaimana sih strategi ya yang mungkin dari Kak Mary atau PSI siapkan hari ini untuk menjadikan partai politik sebagai salah satu solusi persoalan pemuda hari ini? Oke. Baik. Pertanyaan yang menarik. Sebetulnya saya siapin solusi partai politik terhadap penanganan pandemi COVID-19, tapi bolehlah. Upaya memaksimalkan peran pemuda di dalam partai politik adalah dengan menjadi dan nyaman bagi pemuda, sehingga pemuda tertarik untuk berpartisipasi dalam
dalam kerja-kerja politik, begitu. Karakteristik anak muda yang identik dengan idealisme, kreativitas, kemudian daya juang, endurance, apalagi kecepatan beradaptasi, ini menjadi modalitas Mbak Agni bagi maksimalnya kerja-kerja politik atau partai politik terhadap kebutuhan masyarakat, begitu. Jadi memang menjadikan partai politik terbuka bagi pemuda dan memberikan kesempatan yang sama, sehingga tidak ada tuh namanya, kalau di PSI tidak ada namanya darah biru politik. Tidak ada. Jadi semua anak muda, semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bergabung menjadi pengurus atau menjadi calon legislatif melalui Partai Solidaritas Indonesia. Begitu, Mbak Agni. Oke, baik. Pak Mary, terima kasih. Saya ingin geser ke narasumber saya yang lain terlebih dahulu. Untuk saya berbincang-bincang dengan yang lainnya. Saya ingin lebih dahulu ke Bang Al-Hidayat Samsul, selaku anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PDIP. Selamat siang, Bang Hidayat. Ya, siang. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Bang? Semoga nanti tidak terputus. Oke. Baik, Bang Hidayat, mungkin dengan pertanyaan yang sama, saya ingin menyampaikan ini juga ke seluruh narasumber saya pada kesempatan kali ini. Bagaimana sih Bang Hidayat sebagai sosok pemuda hari ini yang kemudian juga menjadi satu wakil rakyat di DPRD memaknai Hari Sumpah Pemuda di tengah kondisi Indonesia hari ini, dan kira-kira apa persoalan yang paling disoroti utamanya dalam isu pemuda, Bang Hidayat? Ya, terima kasih. Pertama, saya kira kita semua sepakat apa yang disampaikan sis dari PSI tadi. Saya kira sudah sangat jelas. Tetapi saya ingin tambahkan saja bahwa kita semua tentu sepakat bahwa penanganan virus COVID-19 ini tidak hanya menjadi beban tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen bangsa. Ini juga harus terlibat. Ya, tidak terkecuali partai politik, terutama tokoh-tokoh atau tokoh pemuda ataupun politisi muda. Maka ini sudah diperlihatkan di divisi kami di PDI Perjuangan dan partai politik lainnya yang turut serta membantu dan menangani pencegahan penyebaran COVID-19. Begitu juga dalam mendorong capaian vaksinasi dengan menggelar program vaksinasi massal. Nah, saya kira apa yang disampaikan dari tadi juga teman-teman, saya kira PDI Perjuangan telah melakukan mendorong vaksinasi massal dan memberikan sosialisasi. Bahkan kami di Makassar dan saya kira di sayap kami di Banteng Muda Indonesia telah melakukan juga fundraising, ya, fundraising tanpa melibatkan APBD dan tanpa melibatkan APBN negara. Artinya kami ingin memberikan ruang fundraising bagi masyarakat yang kemudian objektivitasnya untuk membantu yang sangat terdampak COVID-19. Dalam hal ini anak-anak sekolah yang tidak memiliki infrastruktur teknologi, memiliki kota yang kemarin PTM, kita melakukan hal-hal demikian dan kami mendapatkan sangat banyak bantuan daripada masyarakat. Nah, saya kira pemuda tidak hanya tergantung dengan pemerintahan sekarang, tetapi kita telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk penanganan COVID-19 melalui partai politik kami. Oke, Bang Hidayat, lantas bagaimana keterlibatan pemuda dalam partai politik hari ini? Apakah sepakat dengan Kak Mary bahwa jangan sampai pemuda hari ini masih menjadi satu gimmick yang kemudian hanya untuk meraup kepentingan partai politik, Bang Hidayat? Ya, saya kira anak muda tidak berpikir bagaimana politik itu kemudian menjadikan objektivitas daripada anak muda. Tetapi bagaimana anak muda kemudian melirik partai politik untuk bagian daripada mereka. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau anak muda hanya memikirkan bahwa kemudian partai politik ini dibutuhkan untuk dipanggil anak muda, tidak seperti itu. Anak muda kemudian perlu menjadi seorang menjemput bola dalam dunia politik. Nah, maka saya sangat punya saran untuk di negeri ini sekarang, karena saya kira kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin di internasional maupun nasional maupun di lokal, ya, kita kenal sekarang bahwa di Inggris, United Kingdom, ada Mary Black terpilih menjadi parlemen di sana berusia 20 tahun.
negara demokrasi yang menjadi awal daripada negara bangsa kita. Ada Prestovia, ya, umur 19 tahun di Uganda, mereka menjadi anggota DPR di sana. Ya, kita lihat DPR RI juga umur 24 tahun, sangat muda. DPD RI yang memimpin sidang DPR. Saya Al-Hidayat Samsu umur 23 tahun di DPR Kota Makassar. Artinya, tanpa ada regulasi yang jelas, pemuda bisa menghadirkan kualitas mereka memimpin bangsa ini. Nah, tetapi yang saya sarankan untuk kedepannya untuk negeri ini dan beberapa partai politik, saya sudah sampaikan di partai kami, yaitu PD Perjuangan, perlu ada affirmative action untuk pemuda di panggung politik, baik di politik maupun di berbagai wakil rakyat. Apa itu? Ketentuan pemenuhan kota 30% untuk caleg mestinya tidak hanya diperuntukkan kepada kaum perempuan, tetapi juga untuk pemuda gitu. Walaupun ada dalam undang-undang nasional mengatakan semua warga memiliki hak dan kewajiban untuk menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat, tetapi ada spesial bagi perempuan 30%. Nah, kami berharap anak muda juga dibuatkan 30% supaya kami, misalnya saya nih mau mencalonkan 2 periode, ada kapasitas politik yang kemudian seluruh partai politik aturannya itu anak muda 30% punya hak untuk dicalonkan seperti itu. Jadi saya berharap di momentum pemilihan 2024 mendatang, ya, jadi ini starting point di awal afirmasi caleg pemuda ini. Setiap partai politik wajib mengajukan 30% tokoh pemuda di dalam partai politik legislatifnya. Jadi saya kira itu. Oke, jadi bukan hanya perempuan yang kemudian hari ini didorong dengan affirmative action untuk memenuhi keterlibatan, tapi juga pemuda harapannya kalau dari Bang Hidayat juga diberikan affirmative action ya Bang ya. Kita melihat 2024 dan lain sebagainya nanti menjadi penentu. Apakah benar pemuda hari ini tidak hanya jadi gimmick dalam partai politik ya Bang Hidayat. Bang Hidayat, pertanyaan terakhir dalam sesi kali ini. Kira-kira bagaimana strategi yang mungkin sudah dimunculkan oleh seorang Bang Hidayat untuk menjadikan partai politik sebagai solutor, sebagai solusi persoalan pemuda hari ini Bang Hidayat? Ya, jadi saya kira partai politik sekarang sudah kemudian melakukan transparansi, baik kepemimpinan, rekrutmen caleg, rekrutmen wakil, rekrutmen struktural, rekrutmen sayap. Saya kira kalau PD Perjuangan kami telah membuka selebar-lebarnya siapa menjadi kader itu. Nah, harapan saya ke depannya untuk partai politik, untuk partai politik bagi baik politik saya, yaitu adalah pembunuhan kota 30% bagi anak muda. Sehingga kami di Banteng Muda Indonesia juga bagian daripada struktural di partai, di DPC PDI Perjuangan, juga kemudian punya hak dari 30% itu. Yang kemudian juga kami berharap kita tidak hanya bicara pada posisi partai, tetapi posisi parlemen gitu, ya, posisi parlemen. Jangan sampai kemudian juga banyak anak muda di parlemen, loh bikin apa di parlemen? Karena jangan sampai begitu banyak anak muda di momentum 2019 kemudian tidak ada hasil yang diberikan. Nah maka kami di Makassar, di Kota Makassar, dan saya sebagian daripada pendiri itu adalah bagian kami mendirikan tokoh-tokoh muda di parpol dan di lembaga wakil rakyat. Mungkin perlu membangun di Makassar ini adalah kaukus partai politik pemuda, ya, kaukus pemuda. Juga adalah melakukan adalah dialog bersama, membahas dan bukan ini menjadi rutinitas di Makassar dengan seperti KNPI, kebijakan politik anggaran kita membuktikan sebaik mungkin gitu. Jadi kami ada mengumpulkan di Makassar menghadirkan kaukus, dan saya kira ini juga bisa dilakukan di kabupaten, kota atau provinsi dan di DPR RI. Oke, baik, terima kasih Bang Hidayat. Saya semangat sekali pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya tadi kayak sedikit salvok pada peserta diskusi saya siang hari ini. Ada Nenek Ida yang kemudian juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Ini luar biasa sekali dalam bukan hanya pemuda yang semangat dalam membahas persoalan dinamika dalam negeri, tapi Nenek Ida luar biasa. Salam kenal Nenek Ida, salam dari teman-teman kita semuanya. Semoga tetap semangat dalam ikut berdiskusi pada kesempatan kali ini. Baik, Bang Hidayat, saya ingin geser ke narasumber saya yang lain terlebih dahulu. Saya ingin menyapa ada Bang
Husaifah Muhibullah atau Bang Zaif saya memanggilnya, Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Indonesia. Selamat siang Bang Zaif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zaif? Alhamdulillah ini sehat. Bang Zaif, apa semangat pemuda hari ini yang ingin disampaikan dari bidang generasi muda Gelora Indonesia? Biasanya selalu membara dalam membawa misi kepemudaan ini, Bang Zaif. Iya, Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekali lagi terima kasih ya ke Porwa yang telah mengundang saya di forum yang insya Allah berbahagia ini, yang menginspirasi ini. Ada beberapa pembicara juga yang luar biasa. Tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang cukup menginspirasi kita semua. Kalau dari saya, mungkin kalau saya itu kan senangnya itu belajar metodenya pakai sejarah ya. Karena bagi saya metode sejarah itu kita bisa istilahnya menghindari lubang yang sama lah. Kalau misalkan belajar itu via sejarah gitu. Nah, kalau misalkan kita pertanyaannya tentang pemuda, tentang Sumpah Pemuda dan sebagainya, kita kan mesti runut dulu ini ke belakang kisahnya gitu kan. Yang saya membuat tertarik, yang sangat tertarik itu kan ada perbincangan antara mertua dan menantu lah ya, antara guru dan murid, yaitu Cokro Aminoto dengan Soekarno waktu itu. Jadi Soekarno itu nanya ke mertuanya, ke Pak Cokro Aminoto, ke gurunya, terkait kenapa sih Indonesia udah ratusan tahun dijajah gitu. Jawaban host Cokro Aminoto itu waktu itu kan, ya kita nggak bisa keluar dari kolonialisme, nggak bisa keluar dari penjajahan. Karena apa? Karena waktu itu Indonesia berjuang secara sendiri-sendiri gitu. Jadi kan Nusantara waktu itu kan terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil segala macam. Mungkin kalau misalkan kata Cokro Aminoto itu, kalau misalkan kita bertempur itu sangat sedikit gitu. Nah, akhirnya kan sebelum Sumpah Pemuda itu kan kita tahu Hari Kebangkitan Nasional, hari lahirnya Budi Utomo gitu. Hari Budi Utomo ini yang sangat-sangat menarik juga, waktu itu pemudanya bilang membuat statement lah istilahnya. Jadi biarlah para orang tua atau para senior ini mimpin organisasi. Nah, kita pemuda sebagai motor penggeraknya. Kalau misalkan kita garis bawahi di sini kan, secara sejarah bangsa Indonesia juga selalu seperti itu gitu. Anak muda ini menjadi motor penggerak bangsa, motor penggerak organisasi. Tapi kita juga butuh kebijaksanaan, pengalaman, pengetahuan dari senior-senior juga gitu. Ya kan kalau misalkan kita lihat di Sumpah Pemuda itu kan, bahkan Soekarno sendiri kan nggak ikut Kongres Sumpah Pemudanya kan, walaupun dia waktu itu sempat gabung di Yong Java kan. Ini kan kita tahu si pemimpin Kongres Sumpah Pemuda itu kan Sugondo ya namanya. Itu waktu mimpin Kongres umurnya masih 23 tahun waktu itu. Masalah Soekarno itu 27 tahun waktu Sumpah Pemuda itu. Dia udah diriin PNI itu waktu 27. Tapi Soekarno di sini tetap bergurunya ya ke senior-seniornya gitu. Jadi si pemuda ini nggak sombong lah ya istilahnya. Soekarno sebagai pemuda atau yang lain sebagai pemuda ini nggak sombong gitu. Tetap Soekarno berguru ke banyak guru yang senior, termasuk di situ Pak Cokro Aminoto sebagai guru bangsa. Waktu itu juga Budi Utomo juga mendirikan banyak sekali pemuda, tapi tetap sebagai guru-gurunya, sebagai ininya ya orang-orang senior yang udah punya pengalaman. Nah, yang digarisbawahi dari sini
itu adalah sifat dari pemuda itu sendiri ya. Kalau kita balik lagi setelah Budi Utomo itu kan ada Sumpah Pemuda, itu kan dia para pemuda ini dia buat sebelum, bukan para pemuda sih, udah dari lama si narasi-narasi ini digaungkan. Yang puncaknya itu para pemuda yang punya energi banyak ya, sebagai motor penggerak dia bikinlah itu si Sumpah Pemuda gitu. Nah, artinya apa? Artinya pada waktu itu Indonesia itu butuh sebuah arah yang baru gitu. Arah baru apa? Arah baru yang selama ini ratusan tahun dijajah, akhirnya ada arah baru, di dalamnya itu berisi persatuan gitu. Jadi ini hancurin aja deh, udah sistem yang lama ini, karena ini nggak efektif untuk perlawanan. 300 tahun kita diobok-obok istilahnya gara-gara itu, gara-gara sistem kita yang nggak efektif, kita nggak bersatu gitu. Oke. Akhirnya para pemuda kan punya arah baru nih, arah baru yang di momentumnya itu di Sumpah Pemuda itu dia jadi nge-mix semua kerajaan kecil segala macam dan berikrar mereka itu jadi satu bangsa satu bahasa segala macam lah. Nah ini kan dibutuhkan sebuah arah yang baru gitu. Setelah itu kan arah ini kan menuju ke kemerdekaan kan ya. Nah satu arah baru ini dia bisa walaupun para tokoh bangsa pendiri bangsa ini punya egoisme masing-masing, punya ideologi masing-masing. Tapi kalau misalkan arahnya satu, arahnya baru ini satu untuk kemerdekaan Indonesia, jadi mereka bisa bisa mix, mereka bisa bekerja sama. Gitu. Bisa menyatu, ya. Jadi kan di 1945 itu kan kita merdeka ya. Dan ini juga ada momentum pemuda juga nih. Kan kita sebetulnya kan merdeka ini kan hadiah sebetulnya. Gara-gara Jepang kalah kan. Kalau misalkan Jepang menang bisa lain cerita tuh. Ini kan jadi istilahnya collateral damage-nya lah. Hadiah karena Jepang kalah, di situ anak muda ini ngelihat, oh ini saatnya nih kita merdeka nih. Jepang lagi hancur-hancuran, dia nggak bisa menghina Indonesia. Akhirnya dia minta anak-anak muda ini ke Soekarno. Soekarno nggak mau waktu itu. Soekarno nggak mau, senior-senior itu nggak mau karena harus istilahnya kita mesti mateng lah, mesti bicara sana sini dulu segala macam. Tapi kan akhirnya waktu itu kan anak muda ya udah nekat aja lah, nekat bos. Artinya apa? Artinya diculik lah itu si senior-senior kan. Ini kan di luar batas imajinasi jatuhnya. Si Soekarno mungkin nggak pernah mikir bahwasannya mereka akan diculik sama anak muda gitu. Akhirnya kan diculik, habis diculik diintimidasi, di Rengas Dengklok itu, dipaksa diintimidasi. Misalnya kalau lu kagak proklamasiin besok, istilahnya gimana lah. Akhirnya kan si orang tua ini keintimidasi sama anak muda gitu. Nah ini yang harus kita resapi juga di sini. Anak muda ini butuh kenekatan juga gitu. Artinya nekat dalam artian dia ada risetnya lah ya, ada ininya ada itunya, tapi dia nekat gitu. Karena kan kalau kata ketum kita bilang, kata Pak Anies Mata itu, orang tua ini kan bijaksana ya. Artinya bijaksana kan dia punya banyak pengalaman. Artinya dia punya banyak pengalaman, karena banyak gagalnya dia ya tadi gitu, maju mundur lah istilahnya. Nah, di sini butuh anak muda sebagai motor tadi penggerak itu buat dobrak itu supaya maju kan. Karena si anak muda nggak punya pengalaman gitu. Idealisme aja, orang tuanya mentok, kita punya keberanian aja, sikat aja gitu. Makanya kalau ketua umum kita bilang ke kita, ke anak muda gitu, jangan banyak-banyak minta izin, banyakin aja minta maaf, katanya gitu. Kan artinya kan sebagai anak muda kita diberi kebebasan untuk beraksi lah ya. Kalau kita minta izin terus ke orang tua kan memorinya panjang tuh. Minta izin begini mungkin mereka mikir gitu kan, oh jangan, nggak boleh kayak gini, ntar gagal. Misalkan kita mau pasang ini begitu, kata orang tua jangan. Makanya ya lanjut aja sikat, ntar kalau misalkan salah minta maaf aja gitu. Oh iya. Dan ini yang dibutuhkan dari sebetulnya dari senior juga, sifat yang kayak begini juga gitu, sifat pemaaf ke anak muda, karena kita kan nggak punya pengalaman ya. Sifat pemaaf juga dibutuhkan. Jadi anak muda jangan istilahnya yang ditertang, jangan
dikriminalisasikan segala macam karena anak muda begitu gitu, menggebu-gebu segala macam, dan ini mestinya jadi poin pendukung, saling mendukung lah antara senior dan junior, jadi istilahnya Baik. kolaborasi. Kalau misalkan kita refleksi tentang Sumpah Pemuda, jadi Sumpah Pemuda itu kalau menurut saya itu adalah arah baru Indonesia pada saat itu. Jadi setelah arah baru itu kita bisa bekerja sama, bisa kolaborasi. Nah, waktu Soeharto dia punya arah baru, itu pembangunan kan. Pembangunan itu jadi arah barunya Soeharto, sehingga semua energi bangsa masuknya ke situ. Nah, kalau misalnya naik ke sekarang, harusnya tawaran kita sebetulnya kan, makanya tagline kita itu kan arah baru Indonesia. Ya ini harusnya kita udah punya arah baru lagi, daripada kita berantem terus sana sini kan, berantem A, B, C terus aja kebelah. Nah, ini kita rumusin aja arah baru Indonesia yang kita bisa, mau itu orang kanan, mau itu orang kiri, mau itu orang tengah, kita bisa bareng-bareng kayak waktu dulu gitu. Bareng-bareng apa? Kalau misalnya tawaran kita kan sekarang udah saatnya Indonesia ini menjadi salah satu pemain besar dunia lah. Sumber daya kita mantap, secara demografi juga mantap, secara sumber daya manusia juga kita bisa diadu gitu istilahnya. Tapi kita masih kepecah-pecah begini, jadi agak-agak susah nih kalau misalnya kepecah-pecah. Makanya di sini kita tawarkan arah baru Indonesia menuju 5 kekuatan besar dunia. Itu kalau tagline dari motornya ini. Oke. Bang Zaif, artinya Bandung pakai tol layang itu cuma 2 jam. Dari Jakarta ke Surabaya, ke mana, ke Jawa Timur, tol Sumatera. Jadi secara pembangunan, secara infrastruktur ini Pak Jokowi ini dahsyat lah. Tapi sialnya Pak Jokowi di 2020 dia kena COVID ya, yang mungkin menghancurkan impiannya gitu. Karena semua dana APBN itu direfocusing ke COVID. Nah, makanya kita waktu itu nyampaikan, bagus Pak, kalau Bapak jadi Bapak Persatuan. Oke. Kan habis sebetulnya dari pasca Pilpres 2014 lah ya. Ini kan pembelahan kita kan cukup menganga ya. Ini kita capek juga nih. Anak muda tuh kalau misalkan kita survei itu capek juga. Tapi ada banyak orang yang mengambil kesempatan dari perpecahan ini gitu. Ada yang diuntungkan lah istilahnya. Berlarut ya. Ini kan sesuatu hal yang baru. Jadi kita nggak bisa prediksi ini selesainya kapan gitu. Sekarang kalau kita baca berita kan udah ada gelombang ketiga tuh di berbagai negara. Di China itu lockdown 4 juta orang kan yang terbaru. Di waktu saya kuliah, saya kuliah di Jerman dulu. Di Jerman juga lagi naik-naiknya lagi, segala macam. Nah ini kan sebetulnya butuh satu suara sebetulnya. Suara dari yang punya kekuasaan, suara dari rakyat juga. Kalau misalkan kita sebagai pemuda, kalau kita misalkan Agni tanya ke saya, ya kalau saya sih dorong ke sana gitu ya. Dorong kita sekarang lagi ada di krisis berlarut, ya kita kesampingkan dulu lah si ego-ego kita segala macam. Kita bahas ini untuk bersatu ke depan aja. Ini jadi momentum persatuan kita ke depan gitu. Baik. Ada orang kanan itu lupain dulu lah egoismenya segala macam. Ada yang ini dilupain dulu lah. Kita sama-sama gerak ke depan gitu. Kalau anak muda kan kita tahu ya, inovasinya segala macam
dahsyat. Tapi kalau nggak direstuin juga sama senior-senior kita yang punya kuasa juga kita secara dampak, mungkin kalau dampak kecil sih berdampak ya kalau kita gerak sendiri gitu kan. Ya dampaknya paling ya kecil seperti itu. Tapi kalau misalkan ada dorongan secara politik, dilibatkan segala macam, mungkin ini dampaknya akan Jauh menjadi. lebih besar. Jadi kalau dari saya sih anak muda ini harus jadi penggerak, harus jadi motor untuk menarasikan kembali segala macam si persatuan bangsa ini supaya kuat. Kita bisa hadapin krisis yang berlarut yang panjang ini kita sama-sama ke depan. Gitu sih kalau misalkan secara teknis ya macam-macam lah, karena otak anak muda ini kan luar biasa ya. Kalau secara teknis kan terlalu panjang lah. Kalau generalnya gitu ya kita dorong lah, maksudnya untuk jangan berantem mulu gitu kan istilahnya. Siap. Saatnya bersatu. Makanya tagline di Gelora juga kita kan tagline-nya kolaborasi ya. Oke, harus berkolaborasi ya pemuda-pemuda baik dari partai politik A, B, C dan lain sebagainya Bang Saif ya. Oke, baik. Gitu. Baik, terima kasih. Ini mungkin. Oke, terima kasih. Saya ingin geser ke narasumber saya yang lain terlebih dahulu. Bang Saif, terima kasih. Saya ingin geser ke dari teman-teman DPN BMI yang pada hari ini Ketua Umum Bang Farhan Effendi digantikan oleh Bang Gom Sihombing. Selamat siang Bang Gom. Ya, selamat siang. Selamat siang Agni. Oke, siap. Selamat siang semua. Bang Gom. Baik, ini kan bintang muda Indonesia ya, dengan membawa semangat pemuda juga, artinya dengan teman-teman narasumber saya yang lainnya juga semangat pemuda yang dibawa di partai politik, dalam hal ini adalah Demokrat, yang menggunakan saya partai BMI untuk kemudian mungkin memberikan wadah baru, membuka peluang yang selebar-lebarnya untuk pemuda juga berkiprah dalam partai politik. Bang Gom, dengan pertanyaan yang sama, mungkin di sesi kali ini kita ingin tanyakan kepada narasumber, apa sih sebenarnya persoalan pemuda hari ini dan juga dalam memaknai Sumpah Pemuda yang kemudian paling disoroti oleh narasumber hari ini? Bang Gom, dipersilakan. Baik, terima kasih Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman muda ini tetap semangat semua ya, sehat-sehat dalam pandemi. Saya tadi menyimak beberapa anak-anak muda yang sangat positif berpikir ke depan, baik dari PSI, Gelora, PDIP, ada teman-teman yang sudah di parlemen, ada yang masih di luar parlemen. Nah ini sangat menarik. Kita diberikan momentum hari ini, Hari Sumpah Pemuda 93 tahun yang lalu, kita reflektif, mencari nilai yang tepat untuk kita hayati dan yakini untuk saat ini. Dalam acara diskusi kita ini sangat tepat sekali perlu memotret bahwa secara outsource energi generasi muda ini berada pada epicentrum kekuatan bangsa saat ini, apalagi untuk pemilu 2024 dengan bonus demografi. Memang kita berada pada epicentrum kekuatan bangsa saat ini. Nah, pelajaran sejarah dari momentum saat ini, yang memang kita sama-sama pahami bahwa negara ini memang dibangun mulai dari diskursus politik kenegaraan kita oleh anak-anak muda yang mengenyam pendidikan sejak awal tokoh-tokoh bangsa kita, mulai 1908, 28, 45, 65, kita kemarin di 98, kemudian adik-adik sekarang di 2000-an. Ya. Nah, yang menarik sesuai dengan TOR dari Purwa Institute adalah bahwa kita dihadapkan pada suatu permasalahan bangsa saat ini yang memang berlarut-larut seperti yang disampaikan oleh UDEP, itu UDEP ya, saya lihat di sini namanya, dari Gelora, yang kita panjang. Kita tidak bisa prediksi saat ini, bahkan pemerintah hingga saat ini, bahkan kekuatan global dunia tidak bisa memprediksi ini sampai kapan secara pastinya. Nah, di sini juga kita bagian dari anak muda harusnya yang bisa katakan menyikapi, merespon pandemi ini. Apakah anak-anak muda kita yang menjadi peneliti,
Apakah anak-anak muda kita yang menjadi pelaku respon terhadap akibat, yaitu tenaga-tenaga kesehatan. Ini banyak anak muda juga. Jadi anak muda dalam cakrawala berpikir kita bukan hanya sekedar yang aktif berpartai politik saat ini, gitu ya. Jadi epicentrum kita itu kita identifikasi, di situ ada generasi muda kita yang menjadi tenaga-tenaga, pemikir-pemikir pada putaran kasus pandemi ini COVID-19. Nah, kalau yang diharapkan oleh Perwa Institute adalah bagaimana kita generasi muda ini merespon atau katakanlah turut berpartisipasi menyelesaikan problem dampak COVID-19 ini. Yang pertama, dampaknya terbesar adalah selain kesehatan, yang panjang saat ini adalah dampak ekonomi, dampak sosial, ya kan? Ini yang terbesar. Nah, kita potret posisi anak muda kita bagaimana saat ini terhadap itu. Pada dasarnya kita BMI, ya, kita bisa memotret sesungguhnya lingkungan kita masing-masing jika kita memiliki kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial adalah nilai luhur dari tokoh-tokoh pendiri bangsa kita yang berkomitmen bersumpah dulu. Mereka punya kepekaan sosial sehingga bersumpah membangun suatu kekuatan yang satu, ya, Indonesia. Nah, ini menjadi nilai luhur dari sejarah reflektif yang kita dapatkan. Adanya keinginan untuk bersatu, kepekaan sosial, kesadaran untuk bernegara yang lebih baik. Nah, ini yang menjadi nilai yang akan kita gunakan aplikatif di masa modern sekarang. Kalau teman-teman Perwa memotretnya di masa revolusi industri 4.0, ya. Nah, nilai dasar itu kita bawa untuk diaplikasi ke sekarang, itu unity, persatuan, keinginan untuk bersatu. Kemudian ada kepekaan sosial, kepedulian sosial. Kita coba itu sebagai dasar untuk memproyeksi kondisi yang sekarang dan sikap yang akan kita bangun. Nah, tentunya BMI adalah organisasi sayap pemuda partai, walaupun sesungguhnya Demokrat sendiri, generasi mudanya sudah menjadi epicentrum kekuatan partai, karena di struktur DPP partai, ya kita yakini, mohon maaf ini secara pribadi saya bergabung menjadi bagian dari organisasi saya partai, karena saya melihat ya Demokrat berani meregenerasi unsur epicentrum partainya. Jadi generasi muda sudah menjadi epicentrum di DPP Partai Demokrat dan seluruh jenjang struktur. Dan ini mengalami tantangan, resistensi kelompok senior. Ini yang dialami Demokrat sekarang, tapi sedang berusaha tetap bahwa memang partai modern adalah kekuatan anak mudanya mempunyai energi yang lebih besar. Tapi itu pun kita tetap mempertimbangkan kebijaksanaan orang tua, senior tetap dibutuhkan. Gitu. Jadi kita yang muda mengambil nilai unity-nya, keinginan untuk bersatu, bahwa dengan bersatu kita bisa menyelesaikan banyak hal, permasalahan sosial, permasalahan negara yang saat ini dipotret oleh kawan-kawan Perwa Institute. Harapan kita pertama, anak muda sekarang, kita lihat realitas sosialnya. Paling tidak yang paling sederhana anak muda bisa sikapi sekarang, tidak menjadi transmitter daripada virus ini, tidak bagaimana perilaku dia, tidak menjadi pembawa virus ke yang lain, ke keluarganya, ke temannya, ke yang lain-lain, paling tidak dengan mendisiplinkan dirinya. Nah, itu. Coba kita lihat di KP-KP nongkrong penuh anak muda, ya. Nah, jadi paling tidak kontribusi pemuda adalah pertama, yang paling valid, dia tidak menjadi carrier, pembawa virus ini. Okay. Kemudian yang kedua, dia menjadi juru kampanye, campaign mendukung pemerintah, yaitu kampanye mendorong perilaku hidup sehat, ya, pakai masker, cuci tangan, membatasi interaksi sosial yang sangat dekat. Kemudian mendorong kampanye vaksinasi, karena vaksinasi kita ternyata banyak juga resistensinya, baik komunikasi di masyarakat maupun kemampuan pemerintah sendiri untuk melakukan program vaksinasi. Iya, Bang Gomgom. Sepertinya ada kendala.
kita sambil menunggu sebentar. Ya, Bang Gonggong. Iya, kita sembari menunggu sebentar. Kalau misalkan Bang Gom masih ada kendala teknis, saya akan geser ke narasumber saya terakhir untuk sesi dialog di awal kali ini. Baik, sepertinya Bang Gom sedang ada masalah. Saya akan ke narasumber terakhir di sesi pertama kali ini. Ini salah satu sosok pemuda yang luar biasa juga kita melihat kiprahnya, baik itu secara langsung dan di sosial media. Ada Bang Wibi Andriano. Bang Wibi Andrino, mohon maaf, Bang Wibi Andrino selaku anggota DPR dari DKI Jakarta fraksi Nasdem. Wah, ini Nenek Ida langsung begini, ternyata Ida dari Nasdem. Baik, terima kasih. Gimana artinya? Oke, Bang Wibi, tentunya dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda hari ini, dan tadi juga sudah dibahas gagasan atau pandangan dari masing-masing narasumber terkait dengan pandangan beliau-beliau terkait dengan bagaimana memaknai Hari Sumpah Pemuda dan juga kira-kira problem atau persoalan utama apa yang paling disoroti hari ini. Mungkin itu dulu pertanyaan di awal, Bang Wibi, sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini saya nervous banget nih karena banyak sekali tokoh-tokoh dari Indonesia yang hadir sebagai narasumber. Nah, saya sebagai perwakilan daripada Jakarta, bicara tentang epicentrum pergerakan Indonesia, haruslah bisa lebih memiliki makna yang dalam, value yang lebih terasa untuk bisa pergerakan daripada pemuda Indonesia itu sendiri. Tapi sebelum daripada itu, lebih baik kita pantun dulu, karena kita ngomong Jakarta. Jalan-jalan ke Jakarta. Asik. Ketemu saudara di Pondok Labu. Cara para pemuda Indonesia. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Luar biasa, Bang Wibi. Jadi teman-teman semua yang saya hormati dan insya Allah pada hari event bersejarah untuk bangsa kita, yaitu adalah Sumpah Pemuda. Tentunya esensi daripada pemuda itu adalah satu harapan di mana nantinya Indonesia ke depan adalah orang-orang yang mampu memberikan kesejahteraan untuk bangsa dan negara ini. Kita sama-sama pahami bahwasanya kita dihadapkan dalam satu situasi yang sangat amat extraordinary, yang sama sekali kita belum pernah alami sebelumnya, itu adalah pandemi. Tentunya kita dihadapkan dengan sesuatu yang sulit ini, harus ada orang ataupun satu segmen tertentu yang mampu menjadi satu jembatan. Nah, siapa jembatan itu? Saya rasa hari ini bisa dikatakan kita tidak punya pilihan lain, itu adalah pemuda itu sendiri. Karena kita harus bertransformasi dari sesuatu yang baru menjadi sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Contohnya yang paling sederhana adalah kita sudah harus menuju kepada era yang digital, di mana generasi-generasi lama ataupun yang relatif, kalau misalnya Ida yang ada tadi join di sini, dia tuh orang yang mampu beradaptasi gitu loh. Nah, tapi generasi lama juga harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang kita alami pada hari ini, yaitu digitalisasi, di mana kita harus berbicara dalam forum yang digital seperti ini, harus berusaha atau berdagang di forum digital seperti ini, dan juga hal-hal lain yang sangat amat sulit. Mungkin teman-teman yang dari generasi sebelumnya harus bisa catch up dengan keadaan kondisi 4.0 atau bisa dikatakan 5.0 itu sendiri. Jadi esensi daripada Sumpah Pemuda, harapan kita semua adalah pemuda ini mengambil satu peran strategis terhadap suatu kondisi. Dan kita dituntut harus mampu menjadi hero untuk bisa menyelamatkan bangsa kita dalam kondisi yang sangat amat luar biasa seperti ini. Karena kita tidak punya orang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang privilege, menurut saya itu adalah satu degradasi terhadap suatu pemahaman mindset bagaimana seorang manusia itu hadir dan lahir di bumi ini. Jadi kita tidak lagi berbicara, kita ini adalah pemuda, kita harus mendapatkan privilege untuk mendapatkan peran seperti ini. Kita harus mengambil peran, kita harus turun, kita harus mengambil semua
hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, itu sih menurut saya. Dan untuk Partai Nasdem sendiri, karena saya adalah sebagai ketua fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk Partai Nasdem, saya mengambil peran adalah bagaimana kita mampu anak-anak muda sekarang turun dan mempunyai pikiran-pikiran yang lebih produktif dan inovatif di situ. Jadi nggak bisa ini pemerintahan ini jalan sendiri. Kalau dikatakan misalnya keadaan pandemi, hanya kita melakukan baksos-baksos saja. Bukan itu sebenarnya esensi daripada kita menyelesaikan suatu masalah, tapi sistem dan value itu yang tetap ada. Sistem apa yang harus kita perbaiki lewat jalur parlemen terkait dengan hal-hal yang memang berpengaruh terhadap hidup orang di DKI. UMKM. Nah, peran pemuda ini adalah, misalnya contoh Jakarta, pengusaha dan pedagang-pedagang kecil, tanpa ada peran kita, mereka akan sulit. Misalnya dikatakan hari ini semua adalah market baru, free market, yaitu adalah dunia digital yang sangat amat asing, yang biasa mereka konservatif ataupun berdagang. Ini akan saing dengan orang yang sudah ada di situ, pasarnya sudah ada di situ. Jadi kita itu mau sendiri. Ini gambar pada siang hari ini. Thank you, Agnia. Bang Wibi, mungkin tadi ada sedikit kendala jaringan, jadi kita sedikit menangkap suara Bang Wibi agak putus-putus, tapi kita semua juga mencoba untuk memahami. Bang Wibi, mungkin kira-kira tadi Bang Wibi juga sudah sampaikan bahwa kita tidak lagi berbicara soal privilege pemuda dan lain sebagainya, tapi pemuda harus mengambil peran sentral, mengambil apa yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk kemaslahatan banyak orang artinya. Bang Wibi, kira-kira strategi yang paling tepat menurut Bang Wibi untuk menjadikan partai politik sebagai solusi persoalan anak muda dan juga dalam rangka merajut pemuda di partai politik ataupun di luar partai politik untuk menjadi epicentrum Indonesia mengatasi COVID-19, seperti apa Bang Wibi? Ini masalah main. Jadi jangan kita ini jadi masalah, tapi kita harus bisa menyelesaikan. Misalnya pemuda-pemuda itu yang saya sampaikan tadi, mesti memikirkan diri dia, mesti bicara tentang segmen dia. Ini adalah demografi. Ya, nggak usah berbicara hari ini. Buktikan kalau kamu emang punya value gitu loh. Buktikan kalau kita memang punya manfaat lebih. Buktikan bahwa kehadiran kita ini memang punya arti. Jadi sudah sangat tidak menarik. Ya, sudah sangat amat tidak menarik sekali kalau kita malah berbicara tentang diri kita gitu. Makanya saya kadang di setiap kepemudaan itu sedikit kritis karena saya sendiri sebagai seorang anak muda. Bahwasanya kita tuh we are itu adalah solutor gitu. Kalau misalnya kita hanya bisa bertanya, kita hanya bisa meminta, wah ini sangat saya disayangkan sekali. Padahal momen ini keadaan pandemi ini adalah menuntut kita. Ini suatu momentum luar biasa untuk para pemuda mengambil tempatnya, porsinya terhadap suatu isu-isu yang strategis terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Baik dari teknologi, baik juga persaingan dunia internasional. Jadi kita jangan berpikir terhadap skup yang sangat amat kecil, yaitu adalah lingkungan kita. Tidak lagi di situ, tapi kita sudah harus beyond daripada itu. Bahwasanya hari ini persaingan internasional Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia, bahwa menjadi satu posisi yang harus kita perjuangkan menjadi sesuatu adalah negara adik kuasa di dunia ini. Nah, how, ya kan? Kita memiliki para teknokrat yang tersebar di dunia, kenapa nggak kita kumpulkan kembali untuk bisa merajut pelangi bangsa? Bahwasanya harapan ke depan bahwa Indonesia bisa menjadi suatu negara yang ditakuti dunia ataupun salah satu yang paling strategis dunia, itu sebenarnya potensi itu ada. Dan itu dimulai daripada diskusi kita pada hari ini. Dan harapan ini ada dari Makassar, ada dari
manapun yang tersebar tokoh-tokoh narasumber yang luar biasa ini mampu merajut komunikasi di antara kita pemuda-pemuda yang tersebar di lintas provinsi ini untuk bisa membuat suatu action plan yang real untuk kemajuan bangsa. Oke. Terima kasih Bang Wibi. Setelah ini saya akan masuk ke sesi tanya jawab karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 3. Dan saya ingin sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin kembali ke Bang Gom-Gom karena tadi mungkin ada sedikit kendala. Bang Gom-Gom, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Oke, Mbak Ani, terima kasih. Oke. Mohon maaf Siap. terputus tadi. Siap, Bang Gom-Gom. Bang Gom-Gom, kira-kira terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kira-kira strategi yang tadi juga narasumber lainnya juga sudah sampaikan untuk kemudian menjadikan partai politik, mungkin ada pandangan lain dari teman-teman BMI untuk kemudian merajut para pemuda parpol untuk menjadi epicentrum Indonesia dalam menghadapi dampak COVID-19 tadi, Bang Gom-Gom. Baik, terima kasih Mbak Ani. Real konkretnya BMI merasa sudah inline dengan struktur partai DPP pada saat ini, di mana pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut upaya pemerintah untuk menyelesaikan problema COVID ini, baik secara perundang-undangan, legislasi di DPR, BMI bersama mendorong DPP partai ke fraksi DPR mendukung pemerintah melaksanakan seluruh upaya untuk menyelesaikan pandemi, termasuk dengan pengesahan undang-undang penyelesaian penanggulangan COVID kemarin. Nah, dalam hal itu tentunya tugas belakangan generasi muda ini ke depan adalah bagi teman-teman yang di parlemen tetap mengawasi ini. Kita juga tentunya kecewa kalau sampai upaya mulia pemerintah ini, seluruh bangsa ini untuk menyelesaikan pandemi ini tentunya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dana bansos ini korupsi, ini sangat fatal buat kita. Ini BMI sangat fatal. Ini dana sosial bencana. Ini yang paling tidak, yang paling menyakitkan, paling tidak layak buat kita itu dikorupsi. Nah, ini kita berharap teman-teman di parlemen yang udah di parlemen, anak-anak muda di parlemen menjaga ini, mengawasin ini, bagaimana supaya manfaat sebesar-besarnya upaya pemerintah secara porsi anggaran untuk menyelesaikan problema COVID ini bisa terimplementasi dengan baik, mendapatkan manfaat seluas-luasnya ke masyarakat, dan program-program pemerintah itu berjalan. Nah, dalam hal itu, kami Bintang Muda Indonesia, kader muda Partai Demokrat, mendukung pemerintah untuk menyelenggarakan upaya-upaya penanggulangan bencana ini. Nah, kita tarik nih anak-anak muda, ayo kita awasi programnya. Ya, kita awasi, kita koreksi kalau berusaha, tapi bukan untuk menghujat atau mengapa. Kita koreksi untuk menjaga. Kata sandi persatuan kita saat ini adalah tidak saling menghujat. Bahasa komunikasi kita lepas dari kadrun, cebong apa itu, kita bukan saatnya lagi. Ini kan anak-anak cerdas nih, pemuda sekarang nih. Tapi unity kita kritisi dengan baik karena di jalur yang tepat, tidak untuk menghujat, tidak untuk menghina martabat orang. Tetapi memang jika ada salah, ayo kita katakan ini salah, tunjukkan yang kebenarannya. Inilah epicentrum pemudanya, nilai-nilai dari anak muda yang dibangun oleh generasi penerus kita. Bagaimana mereka berbagai aliran, berbagai identitas kepartaian, latar belakang suku, agama, ras, tapi bicara negara, bicara persatuan, mereka bisa bersama. Gitu. Baik. Jadi harapan kita paling tidak, yang pertama, supaya mencapai tujuan yang disiapkan oleh Purwa Institute ini, pertama paling tidak pemuda tidak jadi sumber masalah dalam hal pandemi COVID ini. Artinya mendukung pemerintah, disiplin berkehidupan sosial. Yang kedua, pemuda yang ada di parlemen atau yang ada di pemerintahan bekerjalah dengan nilai-nilai moral yang baik. Semangat ya pemuda yang energi, tanpa lelah. Baik. Khususnya tenaga kesehatan maupun tenaga anggaran. Yang ketiga, kita semua ini pasti ada di gelaran di epicentrum ekonomi mikro, kecil dan menengah. Banyak anak-anak muda berada di area situ. Nah, kita harapkan ini bagaimana tetap menjaga kesinambungan usahanya anak-anak muda ini, karena memang berada di ekonomi non formal ini. Yang justru menjadi penggerak ekonomi kita yang lebih besar saat ini. Karena mungkin dia berada di ekonomi pangan yang sederhana. Justru ini yang hidup karena kebutuhan dasar.
Nah, kita hidupin ini jadi program prioritas anak-anak muda. Benar yang dibilang Wibi, bukan saatnya lagi ini hanya baksos-baksos. Semua melakukan itu. Ya, Demokrat sendiri melakukan, mungkin PSI melakukan, semua partai melakukan, dan itu continue. Ya karena kebutuhan kader kita di bawah. Karena kita ada teman-teman kita di desa-desa di kecamatan, itu jadi kebutuhan. Jadi saya rasa memang semua harus melakukan itu. Problemnya ke depan, bagaimana anak-anak muda yang sudah berada di epicentrum kebijakan yang ada di parlemen, yang ada di pemerintahan, bersatu padu, menjaga kelangsungan program pemerintah, keluar dari koridor-koridor kepentingan kelompok, golongan, dan perorangan. Artinya, kebijakan anggaran ke depan yang sudah refocusing atau masih ada anggaran untuk tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Tapi manfaatkanlah seluas-luasnya untuk keselamatan lepas dari pandemi ini. Jadi poinnya seperti itu. Anak muda mempunyai kekuatan besar untuk itu, baik pengawasan yang ada di parlemen, mendorong anggaran, nah mengawasi pemerintahan, kita yang di luar parlemen juga membantu berkomunikasi dengan masyarakat, menjadi teladan masyarakat, kemudian juga mengawasi program pemerintah. Saya rasa itu untuk mencapai poin yang dicapai oleh Perubahan Institut di 4 poin tersebut. Menyelesaikan pandemi dengan selamat. Harapan saya anak-anak muda selamat semua dari pandemi ini, jadi pemimpin masa depan bangsa ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Gom-Gom Siombing dari DPN BMI, teman-teman semuanya, peserta dan juga narasumber yang saya hormati. Tibalah kita pada sesi tanya jawab. Saya sudah mengantongi 2 pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan secara live streaming di YouTube Parwa Channel. Luar biasa antusias teman-teman, mencapai 200 lebih teman-teman yang menyaksikan di Parwa Channel. Saya juga membuka pertanyaan. Mungkin saya Nenek Ida, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ini saya memberikan kesempatan. Mungkin ada pertanyaan dari Nenek Ida? Oh, tidak ada. Oke, sehat selalu Nenek Ida. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya jadi semangat karena Nenek Ida hadir. Baik, narasumber yang saya hormati, saya sudah mengantongi 2 pertanyaan. Nanti bisa dijawab secara langsung oleh narasumber, karena ini menjadi sesi terakhir malam hari ini. Sore hari ini, mohon maaf. Pertanyaan pertama dari Ritwa Abi. Seberapa besar kontribusi atau peran para pemateri membantu masyarakat menengah ke bawah untuk berkreativitas dan bisa survive di tengah COVID-19? Mengingat banyak pekerja di PHK, usaha masyarakat tutup, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua dari Saudari Sukma. COVID-19 memberikan dampak besar pada semua sektor. Seberapa jauh kontribusi atau peran pemuda partai politik dalam mengatasi efek negatif dari COVID-19? Mungkin saya langsung untuk menjawab pertanyaan, kedua pertanyaan tersebut bisa dijawab secara langsung. Saya ingin pertama ke Kak Mary Silvita, juru bicara DPP PSI. Dipersilakan Kak Mary. Terima kasih Sis Agni dan para penanya. Pandemi memang menyisakan pekerjaan rumah yang serius bagi kita semua ya, terutama kaum muda. Ada persoalan kemiskinan di situ, ada persoalan kesenjangan dan kekerasan. Kami sendiri, saya kebetulan di Partai Solidaritas Indonesia berada di Satgas khusus yang memang diluncurkan di masa pandemi, yaitu Satgas Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak. Ini satu satgas, satuan tugas yang memang menyoroti persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menyatakan selama pandemi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat secara drastis. Dan ternyata memang benar setelah kita membentuk Satgas ini untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, kita berjalan dalam beberapa bulan terakhir, temuan kita di lapangan sungguh menyesakkan dada ya. Kita banyak menerima aduan dari masyarakat terkait kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Kemarin baru-baru ini kita baru nangkap pedofil, Mbak. Jadi di Jakarta Selatan
itu ada laporan di mana seorang anak telah menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri. Dan ini ternyata setelah kita buka Satgas ini, laporan udah berhenti Mbak Agni, terus saja begitu, sehingga kita tuh rasa-rasanya waktu tidurnya justru lebih sedikit daripada waktu kita turun ke lapangan sampai tengah malam gitu ya, untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan dari kekerasan. Kita mencatat banyak tantangan di lapangan bagi perempuan dan anak dalam mengakses keadilan. Ini mengakses keadilan aja susah, bagaimana mereka mendapatkan jaminan pemulihan ya setelah mendapatkan kekerasan seksual. Saya ada beberapa kasus yang kebetulan saya tangani, selain pedofilia di Jakarta, ada juga di Bandung. Kita juga lagi membongkar satu kasus besar di mana ada satu pesantren yang pimpinan pesantrennya itu telah mensuguhi gitu ya santrinya, sehingga di pesantren itu telah lahir 19 anak dari 18 santri di bawah umur. Ini yang kita lagi bantu advokasinya Mbak Agni. Kemudian ada juga kekerasan seksual berbasis online. Lagi-lagi perempuan dan anak menjadi pihak yang fragile gitu ya, sangat rentan mendapatkan kekerasan. Jadi ada banyak kasus yang sedang kita dampingi, dan kendala yang sering sekali dapat di lapangan adalah sulitnya gitu ya, tidak ajaknya informasi dan sosialisasi terkait bagaimana perempuan dan anak bisa mengakses keadilan dan perlindungan gitu. Ini pengalaman kita di Jakarta Selatan tuh Mbak Agni, kita ada seorang anak yang usianya dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD dicabuli begitu ya oleh tetangganya sendiri. Ini memang seringkali perempuan dan anak itu mengalami kekerasan dari orang-orang terdekat justru. Jadi oleh tetangganya sendiri yang orang tuanya itu nggak tahu anaknya mengalami kekerasan, sampai akhirnya lingkungan tetangganya itu terus membuli gitu ya, membuli korban. Jadi memang jaring pengaman sosial kita yang demikian rapuh itu justru memang tidak pernah ramah terhadap perempuan dan anak selama ini gitu. Jadi justru udah jadi korban, dapat beban berlapis berupa bully, dan bahkan ketika mengakses keadilan melalui penegakan hukum, melapor ke polisi juga banyak kendala Mbak Agni. Kita dampingi banget tuh sejak awal ya, korban ini mulai dari membuat laporan polisi, kemudian untuk visum saya sempat dapat surat hutang Mbak. Saya tuh membaca undang-undang visum itu harusnya gratis, dan bahkan asesmen psikologis juga gratis harusnya diberikan kepada korban kekerasan. Tapi saya justru dapat surat hutang sebesar 1 juta. Iya, 1.500.000 tuh untuk visum sekali visum anak korban kekerasan. Ini ironis banget, dan itu mahal banget, siapa yang bisa bayar begitu ya. Apalagi korban umumnya adalah masyarakat dari kelas sosial yang miskin justru begitu ya. Ini sampai kalau tidak didampingi, mereka tuh nggak tahu kalau visum itu ternyata hak mereka gitu untuk gratis gitu. Sampai kita koordinasi ke sana ke sini, ke RSCM, ke penyelidik, ke kepolisian, memastikan ini gratis nggak ya visumnya, sampai akhirnya gratis. Pada akhirnya dibebaskan dari biaya. Bayangkan jika para korban tidak ditemani gitu ya. Kita bayangin anak-anak, perempuan, udah mereka Mbak Agni untuk melapor aja udah ada beban psikologis karena ada bayang-bayang ancaman stigma kan terhadap korban kekerasan seksual. Ketika mereka sudah berani speak up aja, ternyata tantangan di lapangan itu lebih mengerikan lagi gitu. Ya, ini kerja-kerja seperti ini yang menurut kami harus terus ya kita saling bahu-membahu ya, kerjasama antar pihak, antar lembaga, pemerintah, swasta, ya, kemudian civil society, untuk saling bahu-membahu lah kita memberikan jaring pengaman sosial yang kokoh untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Itu sebagai contoh yang saya terlibat langsung, Mbak Agni. Oke, baik Kak Mary, mungkin itu juga menjadi salah satu langkah nyata yang hari ini mungkin dilakukan juga PSI ya. Saya juga sangat mengapresiasi bahwa memang di tengah kondisi pandemi, angka kekerasan terhadap anak dan juga perempuan ini memang
beberapa data menyatakan justru lebih meningkat di tengah kondisi pandemi karena mungkin himpitan ekonomi dan lain sebagainya. Dengan tidak adanya jaminan keselamatan yang baik bagi perempuan dan anak, inilah realita yang kita hadapi hari ini. Baik, terima kasih Kak Mary. Mungkin nanti kita bisa tektokan lagi terkait dengan ini. Luar biasa sekali Kak Mary. Terima kasih banyak dengan teman-teman PSI. Saya ingin lanjut terlebih dahulu Kak Mary untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Mungkin kepada Bang Zaif, selaku Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Indonesia, dipersilakan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Bang Zaif. Maaf ya. Terima kasih Agni sama penanya pertanyaannya. Jadi kontribusi kita ke masyarakat sebagai partai tentunya ada ya, dan cukup banyak. Misalkan di Partai Gelora itu ada bidang UMKM yang menelurkan program Yespreneur gitu. Jadi itu ke depannya per kecamatan atau per desa itu satu mentor entrepreneur gitu. Ini sedang kita bangun di daerah, dan sampai saat ini kita kan partai baru ya, baru 2 tahun jalan. Alhamdulillah juga kader kita hari ini juga ulang tahun Partai Gelora, kebetulan malam ada selebrasi dari kita. Kita juga selama 2 tahun ini alhamdulillah sudah melengkapi struktur kita ya, 100% DPW, 100% DPD, bahkan DPC itu udah hampir 90%, tinggal 10% lagi DPC dalam 2 tahun ini. Sedangkan kader yang udah daftar di kita ini, antusiasme masyarakat juga cukup besar ya. Di 2 tahun Gelora ini sekitar hampir menyentuh angka 500.000 kader yang terdaftar ya. Jadi ini menunjukkan antusiasme ke partai baru, ke Gelora cukup besar. Mungkin di antara teman-teman ini Gelora paling baru lah ya, walaupun pendirinya sudah cukup senior di perpolitikan nasional. Misalkan terkait kontribusi tadi, itu satu dari bidang UMKM itu kita bikin sampai ke cabang-cabang kan, karena struktur kita juga hampir 100% DPC, hampir 100% kecamatan, itu menuju ke sana gitu. Jadi ada istilahnya pelatihan lah buat masyarakat secara entrepreneur gitu. Karena untuk keluar dari kemiskinan juga salah satu yang harus didorong juga si mental entrepreneurnya ya. Kan secara data, secara statistik, entrepreneur di Indonesia itu masih sangat sedikit. Makanya juga kita sangat konsen di sini. Jadi kita dorong juga, misalkan dorong KUR ya, untuk misalkan bisa berbelas kasih lagi, bisa suku bunganya bisa diturunkan segala macam, itu untuk meringankan masyarakat juga. Yang kedua, kita juga punya bidang pelayanan masyarakat yang diturunkan ke namanya aksi Blue Helmet ya. Jadi juga kita udah relatif ada di semua struktur. Jadi kalau misalkan ada suatu hal, kita juga bisa turun. Tapi yang harus kita garis bawahi yakni kita sebagai partai politik ini semenolong-menolongnya kita, terus kita sebagai individu ya, semenolong-menolongnya kita ke masyarakat, kita nggak pernah bisa ngalahin negara gitu. Nah, negara ini kan punya sekitar ribuan triliun ya yang dialokasikan untuk masyarakat, itu APBN, APBD DKI misalkan sekitar kalau nggak salah ya 60 triliunan, APBD Provinsi Jawa Barat misalkan sekitar 35 atau 30 triliunan gitu. Jadi di sini sebetulnya kita sebagai pribadi, sebaik-baiknya kita ya, maksudnya apa-apanya kita, kalau misalkan itu kita harus melawan negara, itu nggak akan pernah bisa. Okay. Artinya kita sebagai partai politik itu harusnya mendorong keefektivitasan negara yang pegang duit sebanyak itu. Tugas paling utama itu
justru itu ini secara apa secara pemikiran aja. Misalkan kita punya anggota dewan di parlemen, itu tugasnya apa anggota dewan itu kan, selain undang-undang segala macam, dia juga punya hak tunjuk tuh harusnya. Anggota dewan ini kan wakil rakyat, dia harusnya bisa bisa ngintip anggaran segala macam yang diminta untuk ini disalurkan dong ke konstituen saya misalkan segala macam. Kan kita dipilih oleh rakyat ya. Jadi wakil rakyat, kita punya ada reses, ada segala macam. Kalau misalnya jadi anggota dewan itu, ya harusnya ini bisa menjawab tekanan masyarakat juga gitu. Harusnya ini sistem anggota dewan ke masyarakat dibuka seluas-luasnya, sehingga kalau misalkan mereka bisa ngadu ke anggota dewan. Anggota dewan ini kan sakti, dia punya imunitas, dia bisa marahin dinas, menteri aja dimarahin anggota dewan kan, segala macam. Ya, tapi ya itu gitu, si efektivitasnya ini mesti diinikan. Kalau saya garis bawahinya sih, kalau sebagai instansi politik, harusnya kita bisa mengintip, bisa mengevaluasi lebih dalam kepada itu duit rakyat nih efektif apa enggak sih, gitu kan. Ini juga kita nggak bisa ngandelin satu pihak aja, kita ngandelin KPK aja, urusan ngandelin BPK aja. Ini dari partai politik yang dalam tanda kutip dia punya fungsi legislasi di sana juga mesti harus terlibat ikut aktif. Ini juga jadi tanggung jawab juga sebetulnya masyarakat. Kalau dari Partai Gelora begitu, karena kita juga partai baru, jadi kalau kita kalkulasikan secara statistik, secara volume, secara jumlah, mungkin ya kita kalah jauh lah. Kita nggak punya anggota di parlemen. Mungkin kita punya pemimpin daerah ya. Misalkan di Kaltim, Wagub Kaltim itu kan dari Partai Gelora, atau ada bupati di Sulawesi Selatan itu jadi Partai Gelora juga. Nah itu ya kita dorong untuk efektivitas ke masyarakatnya benar-benar efektif itu. Kalau misalkan kita sebagai partai politik atau sebagai individu itu rasanya kalau menyaingi negara ya nggak akan bisa. Nah di sinilah kalau bagi saya ini di sini momen pertarungan antar partai politik itu sebetulnya di sini kan, di seberapa efektif ini ke masyarakat atau segala macam. Jadi kita bisa menjawab kegelisahan atau keperluan masyarakat. Ya mungkin itu yang paling saya garis bawahi sih. Kalau misalkan anak mudanya ya tadi sekarang sih lakuin apa aja yang bisa dilakuin gitu. Nggak ada spesifik segala macam. Kalau misalkan Anda punya keinginan untuk merubah suatu hal, ya lakuin aja gitu. Jangan ditunda-tunda, ya duit aja gitu. Maksudnya lakuin. Anda punya ide misalkan ngajar satu anak, ya lakuin aja daripada enggak sama sekali kan, daripada tidur di segala macam. Untuk efektivitasnya ya kan tiap daerah kan beda ya, secara demografi beda, secara sosial beda. Ya, itu mungkin Anda yang paling mengetahui di situ. Itu kan mesti riset, mesti segala macam lah, supaya kita menemukan jalan yang paling efektif sebagai anak muda nih, yang misalkan secara finansial terbatas, secara ini terbatas, ya apa yang bisa lakukan supaya efektif. Misalnya tadi kan ditagih 1,5 juta misalnya, itu kan buat anak muda yang fresh graduate segala macam kan, itu kan besar. Kalau misalkan kita sebagai anak muda bisa menyembatani ke pengusaha misalkan, yang duit 1 juta 2 juta kan kecil buat mereka. Misalkan kita ya sebagai jembatan ke pengusaha-pengusaha. Ya anak muda intinya sih lakuin aja yang bisa dilakuin. Kalau saya pribadi sebagai pribadi ya, kita bikin gerakan mengajar gitu, karena yang paling digarisbawahi di sekarang pada saat pandemi ini kan ya istilahnya dunia pendidikan hancur nih. Ada misalkan ibu-ibu curhat, wah anak saya main HP mulu segala macam,
pokoknya nggak efektif lah. Kita bikin gagasan aja, apa si Gelora mengajar bisa. Jadi sistemnya itu dari kita untuk kita aja. Misalkan ada si A relawan Gelora mengajar di lingkungannya taruhlah di Kabupaten Bandung misalkan di desa Bojong Loa, ya dia ngajar untuk di anak SMA atau di anak kuliahan gitu kan, atau anak muda, ya dia ngajar untuk anak-anak di lingkungannya gitu, di sekitarnya, dia ngajar anak-anak SD, dia ngajar anak-anak SMP, ngajarnya bisa segala macam lah, ada hidup ini kan, ada yang bisa disampaikan ke mereka sehingga secara sosial pun juga bagus sih. Kita dimulai, kalau saya pribadi sih membuat gerakan itu ya dimulai dari bukan dapil sih, apa ya, kita kan belum mencalonkan ini juga di ya daerah-daerah rumah saya lah istilahnya, di lingkungan sekitar ya Bang ya. Mungkin tapi kalau misalkan pilot project ini sukses, kita bisa jadikan program prioritas nasional lah, selama entah itu kita bikin yayasan supaya bisa dapat pendanaan dari CSR misalkan segala macam, atau misalkan ini atas nama partai politik, bisa dibicarakan lah. Yang penting kan kita gerak aja gitu, gerak apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan ya lakukan aja gitu. Di situ ada ya kita bisa evaluasi lah, setiap perjalanan kita bisa evaluasi. Yang penting sih ya gerak itu, kita jadi motor. Itu Agni yang pertama, itu kita nggak bisa itu kita nggak bisa bandingin kita sebagai pribadi, sebagai instansi dengan negara, itu nggak bisa dibandingin. Makanya kita harus dorong negara untuk benerin permasalahan yang ada. Yang kedua, ya lakuin aja kan. Baik, terima kasih Bang Zaif selaku Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Indonesia. Yang selanjutnya mungkin untuk bisa menjawab kedua pertanyaan tersebut dari teman-teman yang bertanya, saya ingin ke Bang Gomgom Sihombing terlebih dahulu dari DPN BMI. Dipersilakan Bang Gomgom. Baik, terima kasih Mbak Ani. Termasuk terima kasih atas atensi penanya ini. Saya rasa Partai Demokrat partai yang sangat terbuka terhadap informasi, dan bahkan baru-baru ini diapresiasi partai yang paling terbuka informasinya, mengakses informasi. Nah, menyangkut apa yang telah dilakukan BMI maupun partai, ini saya rasa bisa diakses langsung oleh masyarakat melalui media, cukup cerdas. Kalau kita sampaikan nanti di sini, tentunya bisa jadi klaim sepihak. Dan lebih objektif saya rasa masyarakat bisa melihat itu di media dan bisa melihat langsung di lingkungannya masing-masing. Kalau memang ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Nah, klaim kita memang sejak pandemi Partai Demokrat telah meluncurkan, ini sangat kita apresiasi, langkah ketum langsung aktif. Jadi program perdananya itu ya Bulan Bakti Partai Demokrat, itu bertahan hingga saat ini masih berjalan program-program bakti sosial. Namun kita BMI menyadari bahwa memang kekuatan terbesar adalah di pemerintah sendiri, karena memiliki kemampuan anggaran yang cukup besar, bisa merelokasi anggaran. Nah, di sisi ini BMI mendukung melalui perpanjangan melalui partai dan perpanjangan tangan partai di fraksi-fraksi, di seluruh instrumen partai politik yang ada, instrumen-instrumen politik yang ada dari DPR, DPRD, tingkat 1, tingkat 2, fraksi. Kita dorong bagaimana seluruh program negara, program pemerintah itu untuk menyelesaikan dampak sosial, dampak ekonomi daripada pandemi ini tersalurkan, terselenggarakan, berhasil dengan baik. Nah, balik lagi ke Iya, Bang Gomgom, apakah masih ada kendala teknis? Iya, kita sembari menunggu teman-teman semuanya. Bang Gomgom. Ya, baik. Sembari menunggu Bang Gomgom, saya ingin ke narasumber terakhir untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut terkait dengan seberapa jauh kontribusi atau peran pemuda partai politik dalam mengatasi efek
pandemi atau COVID-19. Kepada Bang Wibi Andrino, selaku anggota DPR DKI Jakarta fraksi Nasdem, dipersilahkan Bang Wibi. Buah semangat pendondong anak muda, jangan kebanyakan ngomong, harus apa? Banyak aksi, kurangi narasi. Bang, nanti di closing statement ada satu pantun lagi. Ini request wajib. Aduh, sampai 3 kali. Jadi gini, konkret saja. Apa yang sudah kita lakukan itu harus ada indikatornya. Pertama, kita di DKI Jakarta yang kita lakukan sebagai anak muda di sini adalah menyusun Perda COVID, Perda 2 tahun 2020 tentang penanganan COVID. Yang paling sekarang lagi kita bicarakan adalah Perda Bantuan Hukum, karena di DKI Jakarta belum ada Perda Bantuan Hukum. Kita merasa pandemi COVID ini berimbas terhadap seluruh sel-sel sendi-sendi masyarakat. Nah, ketika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pandemi, seperti pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, ataupun kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana sering kita temui bahwasanya tingkat stres yang tinggi terhadap pandemi ini mengakibatkan banyaknya kekerasan yang terjadi di rumah tangga, bahkan juga anak-anak sekolah dan lain-lain. Jadi salah satu hal yang solutif yang kita lakukan di luar daripada kegiatan yang memang sudah semestinya seperti halnya vaksinasi, seperti halnya memberikan bantuan dan lain-lain adalah dari sistem itu sendiri yang kita bangun, yaitu adalah menyusun suatu institusi yang mendorong seperti halnya organisasi bantuan-bantuan hukum yang ada di Jakarta itu untuk bisa membuat lewat anggaran Pemprov dengan baik. Itu saya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Wibi untuk jawaban pertanyaannya. Mungkin sebelum menutup agenda diskusi pada sore hari ini, saya ingin narasumber juga memberikan closing statement terkait dengan diskusi pemuda epicentrum Indonesia bersatu atasi efek COVID-19. Karena Bang Gom-Gom sudah pamitan, mungkin Bang Gom-Gom karena masih ada di room bisa memberikan closing statement terakhir singkat untuk agenda diskusi kita pada siang atau sore hari ini, Bang Gom-Gom. Baik, terima kasih Mbak Ani, terima kasih terhadap Purwa Institute atas undangannya mengisi acara diskusi ini, dan kita bisa menemukan dan memotret potensi besar anak-anak muda di berbagai partai yang hadir pada kesempatan meeting sore ini. Kita sangat apresiatif dan bangga. Saya berharap juga program atau perda yang disusun teman-teman di DKI itu sangat solutif, karena beberapa teman-teman kita di bantuan hukumnya BMI juga merasakan itu menjadi sebuah diskursus, merasakan butuh hal-hal demikian. Nah, semangatnya kita akan support nih melalui teman-teman BMI DKI supaya nge-push fraksi Demokrat berdiskusi tentang ini, upaya baik untuk membantu apalagi melalui anggaran terhadap upaya-upaya bantuan hukum pro bono masyarakat. Ini sangat penting. Kita berharap ini jadi agenda serius buat BMI dan teman-teman yang di DKI. Nah, semangatnya dari Tor yang disampaikan ke kita ini untuk diskusi ini, kita masih apresiasi bahwa nilai-nilai 93 tahun yang lalu, generasi pendahulu kita membuat semangat persatuan melalui Sumpah Pemuda, ini masih dipegang oleh anak-anak muda yang milenial sekarang ya, yang tidak menyentuh mungkin merasakan sejarah yang dulu itu, yaitu bahwa kita perlu bersatu, bahwa kita perlu peka terhadap sosial, kita perlu untuk membangun bangsa ini. Ada tantangan di dalam struktur sosial masyarakat kita, ada bencana di hadapan kita. Tantangan kita secara struktur sosial, kita terkotak-kotak kemarin akibat daripada kompetisi politik dan bahasa-bahasa yang tidak sehat. Sekarang harapan kita ini dari semua lintas partai, seperti tujuan yang ingin dicapai oleh Purwa Institute, bagaimana kita anak-anak muda yang berada di berbagai partai ini merajut komunikasi, merajut persatuan, apapun partaimu, apapun warnamu, saat bicara Indonesia, ya kita bersatu. Saat menghadapi pandemi ini, apa yang bisa perbuat ya kita perbuat sama-sama, semua berbuat. Kita berkomunikasi, ayo. Yang paling penting saat ini bagaimana menjaga persatuan masyarakat. Kita beban anak-anak muda sekarang. Kita harus jadi PR-nya nih.
pemersatu Indonesia, membangun kembali semangat Sumpah Pemuda, bahwa persatuan adalah satu-satunya solusi membangun bangsa ini. Ya, kau cari 1000 diferensiasi perbedaan, tapi keyakinan kita adalah satu, bahwa kita Indonesia. Itulah closing penutup dari kami. Semoga adik-adik ini yang masih muda berhasil di partai masing-masing, sukses jadi pemimpin masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Gomgom Sihombing dari DPN BMI. Terima kasih Bang Gomgom. Selanjutnya closing statement dari Kak Mary Silvita selaku juru bicara DPP PSI. Dipersilakan. Saya izin lip duluan. Baik, terima kasih Bang Gomgom sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Baik, Bang Gomgom. Oke. Yap. Apatisme politik di kalangan anak muda adalah kenyataan yang harus kita akui dan kita terima. Bersifat denial terhadap kenyataan ini tidak akan membawa Indonesia kemana-mana. Harus ada aksi bersama untuk menarik anak muda untuk lebih partisipatif dalam politik. Bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai politisi. Kami merekomendasikan 3 jalan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda. Antara lain, jalan yang pertama, terlibat dan peduli. Hal ini membutuhkan yang pertama, komunikasi yang kuat antara kaum muda, anggota masyarakat, dan pengambil keputusan formal. Yang kedua, pengakuan atas hak dan kapasitas kaum muda untuk berkontribusi dan atau memimpin proses pengembangan masyarakat. Yang ketiga, komitmen pemuda yang kuat untuk memobilisasi dan mengejar perubahan yang mereka cita-citakan untuk diri mereka sendiri, komunitas mereka, bangsa, dan negara. Jalan yang kedua adalah aliansi strategis. Aktivis muda harus menghubungkan, mengembangkan agenda bersama, dan memperkuat aksi kolektif mereka untuk perubahan transformatif. Bagi para aktivis, kelompok, dan gerakan anak muda untuk dapat menciptakan perubahan, mereka harus terhubung, membentuk agenda bersama, dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Mengenali adanya ketidaksetaraan dan dinamika kekuasaan yang saling bersilangan, termasuk juga dalam hal ini isu gender, menjadi salah satu yang sangat penting dalam proses ini. Visi pemuda tentang perubahan dan pendekatan jaringan mereka juga perlu didukung oleh sumber daya dan dukungan yang fleksibel untuk mencapai perubahan transformatif tadi, yang berkelanjutan dan dalam skala yang besar. Anak muda harus mengembangkan aliansi strategis dengan kepentingan, dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan cara-cara yang signifikan untuk mempengaruhi mereka. Jalan ketiga adalah pengaruh positif. Anak muda, putra dan putri berkontribusi dan berpengaruh secara positif kepada lembaga formal dan informal, serta norma-norma sosial. Bagi kaum muda untuk mempengaruhi lembaga formal dan informal, misalnya pemerintah, civil society, perusahaan, otoritas tradisional, dan norma-norma sosial, misalnya kesetaraan, keadilan, dan keagaman, peluang dan ruang publik yang aman, offline maupun online, harus ada bagi kaum muda untuk terlibat secara bermakna dengan para pembuat keputusan di atas, dan mempromosikan agenda-agenda mereka. Para pemimpin harus termotivasi untuk bekerja dengan anak-anak muda, dan bisa melihat nilai penting dan inklusi kaum muda. Pada gilirannya, kaum muda harus membangun pemahaman tentang norma-norma sosial, kebijakan, dan praktik yang memungkinkan kepemimpinan dan partisipasi kaum muda yang lebih besar di dalam masyarakat. Akhirnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, mari bersatu, bangkit, dan tumbuh. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Mary Silvita dari DPP PSI selaku juru bicara. Saya ingin closing statement dari Bang Zaif selaku Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Indonesia. Dipersilakan Bang Zaif. Ya, nggak banyak-banyak closing statement-nya. Buat anak muda, lakuin aja bos lah, nekat, maju, tapi jangan tanpa perhitungan. Kita juga harus belajar, harus mengukur segala macam. Tapi intinya lakuin aja untuk kebaikan. Mantap. Baik, terima kasih Bang Zaif selaku Ketua Bidang Generasi Muda DPR Partai Gelora Indonesia. Terakhir closing statement dan kita menunggu pantunnya dari Bang Wibi Andrino selaku anggota DPR DKI Jakarta fraksi Nasdem. Dipersilakan Bang Wibi. Waduh, kita baik lebih cepat lebih bagus. Jadi untuk anak-anak muda harus start early bahasanya kalau katanya Bang Sutioso, Bang Yos. Nah, jadi kita kerja lebih awal di saat orang lagi pada main burung, pakai sarung, kita kerja turun ke bawah. Karena bagi anak muda itu kesempatan itu tidak datang berkali-kali.
Jadi ketika kita mendapatkan suatu peluang, kita kerjakan semaksimal mungkin yang kita punya, kita lakukan terbaik mungkin kita punya, jadikan diri kita ini sebagai pionir terdepan. Jangan berpikir bahwa kita adalah martir ataupun apa segala macam, tapi pasti perubahan itu akan hadir ketika ada dedikasi dan kerja keras. Terima kasih, salam pemuda. Baik. Bukan salam dari Binjai ya, bukan salam dari Binjai, salam pemuda. Baik, terima kasih Bang Wibi Andrino selaku anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem. Akhirnya kita sudah di penghujung agenda diskusi yang diselenggarakan oleh Parwa Institute di sore hari ini. Lagi-lagi partai politik dan juga anak muda diharapkan menjadi satu solutor, problem solver dalam menjawab persoalan dan dinamika yang dihadapi oleh negeri ini. Kita juga mengharapkan pemuda Indonesia bangkit melakukan konsolidasi secara penuh untuk bersama-sama menjadi epicentrum Indonesia bersatu, bangkit dan jauh lebih baik. Tentunya dalam menjawab kondisi atau dampak yang dihadapi oleh pandemi COVID-19. Saya Niadini selaku moderator pada kesempatan kali ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan agenda diskusi Parwa Institute. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, Kak Mary, Bang Zaif, Bang Wibi, dan juga ada Bang Gomgom yang sudah meninggalkan room kali ini, dan seluruh peserta diskusi, baik yang menyaksikan di Zoom meeting ataupun yang live Parwa Channel. Ini luar biasa sekali, hampir 300. Baik, mungkin akhir lagi, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.